Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan yang baik. Senang sekali boleh membaca Mazmur 71 yang jadi berkat bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Daud itu manusia biasa seperti kita, ya. Dia bisa menjadi tua. Tapi satu kesaksiannya bagi kita semua, dari masa muda sampai masa tuanya, dia selalu butuh Tuhan. Semoga kita pagi hari ini juga ingat, apapun musim hidup kita, ya lagi naik, lagi diberkati, atau lagi berjuang, ya dalam masa kelam, masa kesusahan. Ayo kita sama-sama mencari Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Mazmur 71? Yang pertama, kita membutuhkan Tuhan. Dari kecil sampai masa putih rambut kita. Kita ini selalu butuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita merasa, wah, kalau lagi jaya kita lupa sama Tuhan. Ya, dulu saya sering lihat ya, bapak-bapak kalau lagi nggak punya duit, ya nggak punya kerjaan, lagi susah banyak masalah, wah semua ibadah diikuti, ya. Wah doa pagi, doa malam, ibadah minggu 3 kali ikut 3 kali. Wah ibadah remaja, bapak-bapak walaupun bapak-bapak ikut, bahkan WBI, ya. Ada satu bapak itu sampai ikut kaum wanita, ya. WBI, oh ikut, yang penting cari Tuhan. Wah luar biasa ya. Begitu ia diberkati Tuhan, lupa. Mulai menurun ya, menurun. Hari Minggu aja, lama-lama hari Minggu ada gangdau Pak Saudara ya. Hari Minggu tokonya lagi rame. Lupa sama Tuhan. Pak Saudara, ayo kita harus ingat. Dari kecil, dari kandungan ibu kita, bahkan sampai masa putih rambut kita, kita butuh Tuhan. Pak bisa dikatakan di Mazmur 71 ayat 5 sampai 6, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Tidak semua orang selamat waktu dilahirkan. Karena itu kalau kita dilahirkan selamat, itu karena kebaikan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Daud berkata sejak masa mudaku, Tuhan itu jadi kepercayaanku. Ya, kita lihat perjalanan hidup Daud. Perjalanan hidup Daud itu menarik ya di Alkitab. Mulai dari dia masa muda dilupakan sama orang tuanya. Dia harus melawan Goliat yang begitu besar, ya, tanpa baju zirah. Bapak Ibu Saudara, dengan kemampuan yang berbeda. Dia mengalami banyak pengkhianatan, ya, banyak hal yang dia alami, manusia goyah, sampai dia menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, ketika menjadi raja, banyak juga tantangan. Ada yang kudeta dia, anaknya, dan sebagainya. Dari perjalanan itu dia sadar, sampai masa tuaku, aku tetap butuh Tuhan. Ya, saya berdoa sampai masa putih rambut kita tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berharap sama Tuhan. Bapak Saudara, semua orang itu punya masalah ya, masalah sendiri-sendiri. Ya kalau masih kecil, anak seperti anak saya, ya 4 bulan, anak saya Rosharon, apa yang dia pelajari? Belajar tengkurap, Pak Saudara ya. Ya kalau belajar tengkurap, lama-lama capek, nangis, gitu ya. Banyak hal yang dia pelajari. Dan dia punya tantangan sendiri. Kita punya anak remaja, punya tantangan apa? Oh, cari jodoh. Kita butuh Tuhan untuk masa remaja, kita cari jodoh yang terbaik. Gitu kan ya. Sudah menikah, bekerja, kita butuh Tuhan. Kita tahu kerjaan itu butuh Tuhan. Pak, secara siklus hidup ini macam-macam ya. COVID itu mengajarkan kita nggak ada yang abadi. Kelihatannya semua stagnan, baik-baik saja, rasanya sukses terus. Dirombak lagi ya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan itu nggak selalu sama terus. Ya, karena itu kita butuh Tuhan sampai masa tua kita. Oh, sudah punya anak satu. Ya, kita butuh Tuhan jaga anak kita. Lebih daripada yang kita bisa, kita terbatas. Kesehatan kita butuh Tuhan. Ya. Masa tua kita butuh Tuhan. Ayo, ayo kita semua berharap kepada Tuhan. Ya, dari masa muda sampai masa tua. Ayo, gandol Tuhan. Gandol Gusti, ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita berharap selalu kepada Tuhan.
Ya, apapun masalah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang juga Tuhan tolong, sampai kapanpun Tuhan tolong kita. Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya buku kebaikan Tuhan. Ya, saya himbau Bapak Ibu Saudara punya satu buku. Bapak Ibu Saudara catat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, supaya kita itu nggak lupa. Kadang ini kita suka lupa ya Pak Ibu Saudara ya. Ya, lupa taruh kunci ya. Lupa taruh kacamata di atas kepala, ini kacamata kita cari 1 jam. Lupa namanya orang bisa ya. Ayo kita tulis kebaikan Tuhan. Tuhan yang pernah sembuhkan kita. Tuhan yang sama pelihara hidup kita. Ya. Tuhan yang pernah memberkati kita secara luar biasa. Ayo kita semua butuh Tuhan. Ya, dari kecil sampai masa putih rambut kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Mazmur 1. Karena Tuhan, bagi banyak orang kita seperti tanda ajaib. Bapak Ibu Saudara, tanda ajaib itu kalau ada selalu ada berkat, ya. Kalau ada selalu ada keberuntungan. Satu kali papa saya kan pembisnis Bapak Ibu Saudara ya. Satu kali itu lagi di TP gitu ya. Kebetulan kokonya papa datang. Ya, papa lagi kongko sama teman-temannya. Temennya ini ternyata nggak sengaja itu adalah orang yang suka Bapak Ibu Saudara, ramah-ramah, nggak diminta. Tapi dia sendiri yang suka. Oh, kokonya papa saya datang. Yang hamba Tuhan ya, pendeta ya. Datang. Lalu apa yang terjadi? Temannya itu ngomong, wah, kokomu ini hoki sak langit gitu ya, Pak Saudara. Wah, gitu ya. Setelah selesai datang engkong saya, papanya bapak ya, engkong saya yang jadi gembala. Datang engkong saya. Oh, kalau ini, katanya si ini tiba-tiba guamnya sendiri, ramah-ramah, lihat-lihat sendiri, gak diminta. Oh, kalau ini, hoki di atas langit. Waduh, Pak Saudara ya. Saya tahu yang buat kita hoki itu bukan karena nasib lahir kita, apa sio kita. Tapi yang membuat kita beruntung itu karena Tuhan beserta dengan kita. Tanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kita beruntung itu karena Tuhan. Ya, dikatakan di sini ayat ini, Mazmur 71 ayat 7, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bapak Ibu Saudara, kemurahan Tuhan itu yang membuat kita beruntung. Karena itu hari ini, ya, ayo kita jadi berkat. Waktu kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan memberkati. Di keluarga kita diberkati. Ya, di kerjaan kita diberkati. Ya, di kehidupan kita masing-masing ya diberkati oleh Tuhan. Bagi banyak orang, aku seperti tanah ajaib. Saya berdoa dimanapun kita pergi, ada kesuksesan, ada keberhasilan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita datang bukan membawa keributan. Ya. Ada orang datang troublemaker. Tapi saya berdoa kita semua datang jadi berkat dan membawa kedamaian, bawa dampak. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada apa nggak ada kita terasa seperti garam. Garam itu ada apa tidak ada itu terasa. Ya. Semoga kita semua sadar kita ini garam dan terang dunia. Ayo jadi berkat, jadi garam, bawa dampak yang positif, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita pergi. Seperti Daud, ia seperti tanda ajaib. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu kali Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya kemarin ingat ya, waktu itu kemarin kan liburan ya, saya ke Batu, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ini, perjalanan saya beberapa waktu bersama istri saya, sama mama dan adik saya. Bapak Ibu Saudara, kita lagi liburan masuk Jatim Park. Itu hari kedua, kita mau liburan 5 hari, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk Jatim Park, wah jalan-jalan, lihat-lihat, lalu lihat yang bagian pecinan ini, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu apa terjadi, saya sama istri saya itu pamit, mama saya sama adik saya lagi makan. Ma, aku
mau pinjem baju, ya mau pinjem baju foto ya sama istri saya ini. Wah, Pak Yusra ya. Saya itu lupa, tas saya nggak saya titipkan, Pak Yusra. Tas saya itu saya bawa, lupa ya. Mama saya masih makan sama adik saya perempuan. Udah masuk, Pak Yusra, wah di situ ada banyak baju, coba-coba. Namanya badannya ekstra jumbo ya Pak Yusra ya. Wah semua itu nyarinya susah Pak Yusra ya. Bajunya, wah yang ini nggak cukup, yang itu nggak cukup ya Pak Yusra ya. Wah cari satu lemari. Lalu coba topi, wah coba topinya semua. Nggak ada yang cukup. Memang agak kepala besar Pak Yusra ya. Bukan karena sombong tapi memang dari lahir. Oh, udah nyoba sepatu, gak ada yang cukup. Akhirnya pakai kaos kaki, katanya mbaknya. Kok, wis pakai kaos kaki aja, kata kayak sepatu. Ini pakai kaos kaki. Oh, udah kita coba. Saya tuh lagi nyoba baju ini, saya lihat. Tas saya taruh kursi. Kok ada 3 orang AI ini datang, pakai baju kuning, Mbak, misalnya ya. Datang, saya ganti. Kok tasnya ditaruh atas tas saya? Ini udah feeling gak enak, Mbak, misalnya ya. Tasnya itu ditaruh di atas tas saya. Wah, saya nggak apa-apa wis sebentar aja, fotonya cuma 20 menit kok Pak ya. Wah, nggak apa-apa, ada mbaknya. Saya mikir ya, saya foto keliling dari sini puter-puter foto. Udah, saya kembali. Fotografernya tanya, ada HP Android bisa dibuat isi foto? Saya mau kirim foto. Saya buka tas saya. Ya, saya cari. Handphone saya itu nggak ketemu, Pak. Waduh, handphone nggak ketemu. Liburan masih 3 hari lagi, Pak Saudara. Kira-kira bisa seneng nggak liburan handphone hilang? Waduh, kok nggak ada ya? Lalu mbaknya yang jaga konter itu, yang SMK, masih SMK jaga konter, Pak Saudara. HP-nya juga hilang di atas. Wah, bingung, Mbak Saudara, cari keliling. Dek, baru sadar saya, baru ingat. Loh, tadi ada yang naruh tas di atas tas saya, AI itu. Wah, ayah itu pergi cepat ya. Wah, saya kan mulai dulu. Ya, ternyata ayah itu selesai dulu. Dan cepat-cepat pergi. Waduh, ya apa ini ya? Coba lihat CCTV, saya minta mbaknya. Wah, lihat CCTV. Ternyata kemungkinan besar cuma itu 3 orang. Ayah pakai baju kuning. Ya. Lalu dilihat CCTV lagi. Apakah sudah pergi? Ya, ternyata pergi naik Alphard, Pak. Sudah keluar Jatim, Pak. Lemas, Pak, misalnya. Apalagi handphone itu masih cicilannya belum selesai. Ya apa ini? Lalu saya lihat di HP isi saya ada email yang nyangkut ya. Jadi kalau Bapak bisa punya Gmail ya itu bisa dilihat HP apa aja yang ada di situ. Salah satunya HP saya. Saya klik, bisa ditekan lokasi. Oh masih di Batu, makan ketan legend. Saya doa Tuhan, tolong hambamu Tuhan. Ya apa, setahu saya HP hilang itu nggak ada yang kembali. Ini saya kejar, apa saya biarkan udah Tuhan. Akhirnya kita kejar. Wah, kita keluar Pak Besar jadi Jatim Park naik mobil. Naik mobil itu sudah wis diem semua ya. HP mau hilang. Saya cuma ngomong sama istri saya, coba refresh. Iya kok sudah tak refresh. Ketan. Udah sampai tengah perjalanan agak macet Pak Besar. Waduh, macet. Ya, Tuhan tolong ya apa ini. Pak Besar setelah di refresh ternyata pindah ke dekatnya depannya Plaza Batu Pak Besar ya. Ternyata di kafe. Wah, saya bagi tugas ya. Sampai saya tanya tukang parkir, Pak, kelihatan Alphard enggak, Pak? Wah, kayak Alphard. Salah pertanyaan. Lalu saya bagi tugas, saya sama istri saya naik ke kafe itu sampai lantai 3. Mama saya sama adik saya tinggal di situ kayak detektif aja, Pak. Udah nyari gak ada. Lalu saya jalan, saya noleh. Ayam goreng pemuda. Itu ada susu ai semua itu naik. Pakai baju kuning semua. Oh ini kelihatan ini. Ya saya masuk sama keluarga saya. Kebetulan saya masuk
AI yang saya datangi ini lagi lihat foto yang sama. Foto di sini, Pak Isra. Wah, ini tepat. Saya lalu ngomong, permisi Su, AI, HP saya tadi pas foto di Jatim Park itu hilang. Saya cek lokasinya kok di sini. Wah, ada satu AI. Itu boys, Pak Saudara ya. Dia buka tasnya langsung. Sret, lalu ngomong. Oh alah, tak pikir punya koncoku. Loh, handphonenya dibaliknya dua, Pak Saudara. Enak aja ngomong. Oh alah, tak pikir koncoku. Pak Saudara. Saya terima HP dua, Pak Saudara ya. Wah, satunya HP-nya yang mbaknya itu. Wah, itu perasaannya luar biasa. Semua teman-teman air susu yang lain godek-godek aja, Pak Saudara ya. Lalu saya kirimkan kembali HP-nya Mbak itu, wah sambil nangis, terima kasih, terima kasih. Tapi saudara, saya dalam hidup nggak pernah lihat orang yang HP-nya hilang itu ketemu. Apalagi sudah di tangannya orang lain. Kalau masih di jalan, masih di tas itu bisa ketemu. Mama saya langsung ngomong, Nyuh, kamu benar-benar dicintai Tuhan. HP-mu lo bisa balik. Wah, saya percaya. Yang dicintai Tuhan bukan cuma saya. Tapi semua tim doa pagi ini dicintai Tuhan. Amin. Apapun yang kita hadapi. Mungkin orang lain berkata, wah ini harusnya nasibnya pasti jelek. Sakit ini pasti nggak ada. Kita disembuhkan Tuhan. Kita diistimewakan Tuhan. Ya. Amin. Bagi banyak orang, kita ini tanda ajaib. Kalau kita disertai Tuhan. Luar biasa. Tapi saudara, akhirnya kita liburan, sukacita, dan kita punya cerita. Ya. Lalu saudara, mungkin kita ngalami, oh naik turun hidup. Tuhan beserta kita, favor. Daud itu kenapa kok menang? Dikatakan di ayat ini ya, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kalau Tuhan itu menjadi sandaran kita, kemenangan itu bagian hidup kita. Baik, misalnya yang ketiga, dengan cepat ya, karena waktu. Baik, saudara, ayo kita semua belajar apa? Yang pertama, kita semua belajar mengandalkan Tuhan dari kecil sampai dewasa. Sampai masa putih rambut kita. Yang kedua, ayo kita menjadi tanda ajaib dan jadi berkat. Kemanapun kita pergi, kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kita dapat kemurahan Tuhan. Kita dapat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa memberitakan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Tapi saudara, banyak orang punya kesaksian disimpan sendiri. Ya, tugas kita ini harus berbagi. Kata Daud, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Respon apa yang kita berikan kepada Tuhan atas penyertaannya selama hidup kita, atas kebaikannya selama hidup kita? Ayo kita ceritakan ya dengan gimana? Yang pertama kita puji Tuhan. Puji-pujian itu ada di dalam mulut. Puji-pujian itu bersama dengan kita sepanjang hari. Sepanjang hari kita memuji memuliakan Tuhan. Ayo Bapak Saudara, mulut kita penuh apa? Jangan sampai penuh omelan. Waduh, ngomel masalah anak, ngomel masalah suami, ngomel masalah istri, ya, ngomel masalah kerjaan. Oh, kerjaan ngomel terus aku ini memang nggak beruntung gini. Mulut kita penuh dengan apa? Kita berdoa mulut kita penuh dengan pujian. Pujian kepada Tuhan. Pujian atas kebaikannya, atas kesetiaan, atas kehebatan. Jangan lupa memberitakan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Ya, lewat puji-pujian, mulut kita penuh dengan pujian. Baik, yang kedua, kita mau memberitakan kehebatan Tuhan itu kepada semua generasi.
Dikatakan di Mazmur 71 ayat 18, dikatakan di sana. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah. Janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bapak Saudara, ketika Daud sudah tua, tuh Daud ngomong, Tuhan jangan tinggalkan aku, supaya aku bisa memberitakan, ya, memberi ini butuh untuk kenal Tuhan, ya, untuk melihat kuasa Tuhan. Bapak bisa orang-orang yang akan datang itu siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita itu belum tahu kuasa Tuhan, belum tahu kehebatan Tuhan. Yang harus cerita siapa? Si kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, saksi bukan cuma kepada orang luar, kepada anak kita. Bagaimana Tuhan tolong kita. Bagaimana Tuhan sertai kita. Bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ayo kita semua mulutnya penuh pujian. Yang kedua, mulutnya penuh kesaksian. Banyak orang butuh harapan. Banyak orang butuh berita baik. Injil itu berita baik. Ya, sekarang banyak orang kehilangan harapan. Ayo kita saksi kehebatan Tuhan. Bapak Saudara, kemarin saya kebetulan pergi ya. Saya lihat satu bantal itu persis punyanya adik saya. Ya, bantal apokat itu Bapak Saudara. Lalu saya ingat, adik saya cerita ya, satu kali lagi pergi makan sama saya, dia tiba-tiba berdiri Pak Saudara. Adik saya perempuan, umur 21, kuliah di Ciputra, Surabaya. Berdiri, lalu dia telepon. Dia pergi Pak Saudara, telepon. Kayak bingung, saya tanya, saya lagi makan Pak Saudara. Saya tanya, apa nih? Kok berdiri kok bingung gitu ya? Ini loh, kok temanku loh, ini loh. Aku loh kemarin nginep di kose. Dia minta ditemani terus. Aku pas gak bisa. Bantalku tak tinggal sana. Bantal apokat itu. Loh terus apa temenmu? Iya aku. Temenku minum baygonku. Loh ya apa sih? Sungguhan lah. Tanya yang lain. Tanya yang lain. Wah, akhirnya telepon semua temannya. Beneran. Minum baygon Mbak bisa. Karena orang tuanya jauh. Dia lagi putus cinta. Anak umur 21 kuliah di Ciputra. Dia minum baygon. Besoknya, CC-nya yang ngechat di grup. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Maaf adik saya. Maafkan kalau adik saya ada salah. Adik saya di rumah sakit. Adik saya nggak tertolong. Maafkan kalau adik saya ada salah. Habis secara baca itu nangis. Adik saya nangis berhari-hari, Pak. Bayangkan ya, anak muda, umur 21, punya masa depan cerah, masih sehat, masih kuat. Tapi apa? Putus harapan. Bapak Saudara, orang tua jauh. Dia belum kenal kuasa Tuhan dan keperkasaan Tuhan seperti ayat yang kita baca. Bapak Saudara, ayo kita lengkapi anak kita dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, betapa pentingnya angkatan ini kenal akan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan kesaksian. Ya, saya itu sama nggak habis pikir ya, masih muda, ya, masih muda, kuliahnya bagus, orang tuanya mampu, kok bisa kehilangan harapan? Saya baru sadar, semua orang bisa kehilangan harapan. Semua orang bisa kehilangan, ya, semangat hidup. Teman kerja kita bisa kehilangan semangat hidup. Lagi punya masalah banyak, masalah keluarga, masalah kesehatan, lagi ditekan uang, ekonomi.
Ayo Bapak Ibu Saudara, beritakan kehebatan Tuhan untuk angkatan ini. Mungkin ada teman Anda yang sedang membutuhkan cerita Anda. Mungkin ada saudara Anda yang membutuhkan cerita Anda. Ayo, beritakan kehebatan Tuhan. Untuk angkatan ini, biar semua orang yang akan datang, baik lahir secara lahiriah atau lahir secara rohani, baru tahu tentang firman, ayo berikan kesaksian kita. Ayo berikan pujian dan kesaksian. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan harus mulutnya penuh kesaksian dan penuh pujian. Bisa 3 hal yang kita pelajari Mazmur 71 ya. Yang pertama, kita membutuhkan Tuhan. Dari kecil, lahir, sampai putih rambut kita. Ayo andalkan Tuhan. 2, karena Tuhan bagi banyak orang, kita seperti tanda yang ajaib. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa memberitakan kebaikan kehebatan Tuhan. Lewat pujian dan lewat kesaksian. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Lastri. Ya.